Assalamualaikum sahabat fisika. Jumpa lagi dengan saya Kiki Rizky Amalia dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi pembelajaran hari ini adalah menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan Anda dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada mata, kacamata, dan kamera. Adapun materi pada video pembelajaran kali ini adalah yang pertama yaitu tentang mata, kedua adalah tentang kacamata, dan yang ketiga adalah kamera. Baiklah sahabat fisika, mari kita belajar fisika asyik. Uraian materi. Alat optik. Kalian pasti pernah mendengar kata optik, tidak? Jadi yang disebut dengan alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakan. Jadi itu yang disebut dengan alat-alat optik. Alat optik yang pertama adalah mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata kita hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus oleh cangkang atau sklera yang berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Perhatikan struktur anatomi mata di bawah ini untuk lebih jelasnya. Gambar di bawah ini adalah gambar sebuah penampang mata. Mata terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama, yang bagian atas ada kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata. Kemudian bagian-bagian mata dalam ada beberapa, yaitu sklera, iris, pupil, kornea, aqueous humor, bilik posterior, sandi suspensori, otot siliar, konjuktiva, saraf optik, pov centralis, bintik kuning, retina, koroid, bintik mata buta, dan vitreous humor. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagian mata. Secara umum, fungsi bagian mata dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar mata dan bagian dalam mata. Bagian luar mata terdiri atas kelopak mata, bulu mata, alis mata, dan kelenjar air mata. Dan bagian dalam mata terdiri atas beberapa bagian. Sudah tahukah kalian bagian-bagian dalam mata? Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan bagian dalam mata beserta fungsinya berikut ini.
Bagian-bagian mata dalam. Bagian-bagian mata bagian dalam ada beberapa, yaitu kornea, iris, pupil, lensa, koroid, aqueous humor, vitreous humor, saraf optik, bintik kuning, bintik buta, otota, dan sklera. Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama, yaitu mata bagian dalam kornea. Kornea adalah bagian mata yang terletak di lapisan paling luar. Bagian kornea berupa selaput bening dan bersifat transparan, sehingga memungkinkan cahaya dapat masuk ke dalam sel-sel penerima cahaya di dalam bola mata. Fungsi kornea adalah untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi di lensa mata. Mata bagian dalam yang kedua adalah iris. Iris adalah bagian mata yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga berfungsi memberi warna pada mata. Ada banyak ras dengan warna yang berbeda, seperti mata ada yang berwarna hijau, biru, atau coklat. Semuanya bisa terjadi karena fungsi iris. Hal ini yang membuat iris dikenal sebagai selaput pelangi. Bagian mata yang ketiga adalah pupil. Pupil merupakan bagian mata yang berupa lubang kecil. Fungsi pupil adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Besar kecilnya pupil diatur oleh iris. Akan mengecil jika cahaya yang masuk terlalu terang, sementara pupil akan membesar jika cahaya yang masuk terlalu redup. Yang keempat adalah retina. Retina atau selaput jala merupakan bagian mata berupa lapisan tipis sel yang ada di bagian belakang bola mata. Fungsi retina adalah untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, untuk kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Retina memiliki dua sel fotoreseptor, yaitu rod dan cones, sehingga termasuk sebagai bagian mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Mata bagian dalam yang kelima adalah lensa. Fungsi lensa mata adalah untuk membentuk sebuah gambar. Gambar yang dibentuk lensa mata kemudian diteruskan dan diterima oleh retina. Lensa dapat menipis atau menebal sesuai dengan jarak mata dengan benda yang dilihat. Jika jarak benda terlalu dekat, maka lensa akan menipis. Sementara jika jarak terlalu jauh, maka lensa akan menebal. Yang keenam adalah koroid. Koroid adalah bagian mata yang berupa dinding mata. Fungsi koroid adalah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Biasanya koroid memiliki warna coklat kehitaman atau hitam. Tujuannya agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Yang ketujuh adalah aqueous humor. Bagian mata aqueous humor merupakan cairan yang menyerupai plasma berlendir transparan yang memiliki konsentrasi protein yang rendah. Aqueous humor diproduksi oleh silia tubuh. Fungsi aqueous humor adalah sebagai struktur pendukung lensa. Bagian mata yang ke-8 adalah vitreous humor. Bagian mata ini juga dikenal sebagai badan vitreous. Bentuk vitreous humor adalah berupa gel. Fungsi vitreous humor adalah berfungsi untuk mengisi ruang antara retina dan lensa. Dan adalah saraf optik. Saraf optik atau saraf mata menjadi bagian mata yang cukup penting. Fungsi saraf optik adalah untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju ke otak. Saraf ini penting agar kita dapat menentukan bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Jika saraf optik ini rusak, dapat mengakibatkan kebutaan mata. Bagian mata yang ke-10 adalah bintik kuning. Salah satu bagian mata yang paling sensitif terhadap cahaya adalah bintik kuning ini. Jika bayangan benda jatuh pada bintik kuning, maka benda akan terlihat jelas. Sebaliknya, jika bayangan benda jatuh sebelum atau sesudah bagian benda, maka
benda tersebut akan terlihat kabur atau tidak begitu jelas. Bintik buta. Bintik buta atau juga disebut sebagai blind spot adalah bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Hal ini berbanding terbalik dengan bintik kuning. Jika bayangan benda jatuh pada bintik buta, maka benda tidak dapat terlihat jelas oleh mata. Bagian mata yang ke-12 adalah otot mata. Fungsi otot mata adalah membantu cara kerja lensa mata dalam membuat lensa mencembung atau memipit atau yang dikenal sebagai daya akomodasi mata. Otot mata menyangga lensa mata dan bentuknya mirip kristal. Mata bagian dalam yang terakhir adalah sklera. Sklera merupakan bagian mata yang berupa dinding putih mata dan disebut sebagai selaput putih. Bagian mata sklera ini memiliki ketebalan rata-rata 1 mm dan bisa juga menebal sampai 3 mm disebabkan karena adanya otot ilensi. Fungsi sklera adalah untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk. Jadi itu dia, ada 13 bagian mata dalam yang sangat bermanfaat untuk mata kita. Tentang akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya suai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebal atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat oleh mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa, adalah tugas otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh tepat di retina. Pada saat mata melihat dekat, lensa mata harus lebih cembung atau otot-otot siliar menegang. Dan pada saat melihat jauh, lensa mata harus lebih pipih atau otot-otot siliar mengendor. 2. Gambar penampang mata saat mata berakomodasi dan tidak berakomodasi. Gambar yang pertama, mata melihat rumah yang sangat jauh. Pada saat melihat benda yang sangat jauh atau rumah yang sangat jauh, berarti pupil melebar, otot mata mengkerut, dan lensa mata memanjang dan pipih. Kebalikannya, jika melihat benda yang sangat dekat, contohnya pada gambar adalah pensil yang sangat dekat, maka pupil mengecil, otot mata memanjang, dan lensa mata mengkerut dan cembung. Kemampuan manusia untuk melakukan akomodasi mata terbatas sehingga memerlukan bantuan lensa untuk memperjelas pandangannya pada objek yang dilihat. Manusia memiliki 2 batas daya akomodasi atau jangkauan penglihatan, yaitu titik dekat dan titik jauh. Yang pertama, titik dekat mata atau biasa disebut dengan puntum proximum adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal metropik, titik dekatnya berjarak 10-20 cm untuk anak-anak dan berjarak 20 cm sampai 30 cm untuk dewasa. Titik dekat tersebut juga pada titik dekat disebut juga dengan jarak baca normal, SN sama dengan 25 cm. Ketika melihat benda pada titik dekat, maka dalam keadaan berakomodasi maksimal, yaitu titik jauh mata atau disebut dengan puntum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak terhingga, SR adalah tak terhingga. Ketika mata melihat titik jauh terhingga, maka mata tidak berakomodasi. Mata. Ada berbagai macam cacat mata, yaitu miopi, hipermetropi, presbiopi, astigmatisme, katarak, dan glaukoma.
Penderita mata miopi yaitu orang yang berpenglihatan dekat, di mana orang tersebut tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh karena bayangan difokuskan di depan retina, sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki cacat mata ini. Selanjutnya adalah penderita mata hipermetropik, yaitu orang yang berpenglihatan jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat karena bayangan difokuskan di belakang retina, sehingga diperlukan lensa cembung untuk memperbaiki cacat. Sedangkan pada penderita astigmatisme, yaitu orang yang berpenglihatan ketidaksempurnaan yang umum pada lengkungan permukaan depan mata atau lensa di dalam mata, melengkung berbeda ke arah yang berbeda, sehingga diperlukan lensa silindris untuk memperbaiki cacat ini. Optik yang kedua adalah kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat pada orang-orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri atas lensa. Lensa itu tergantung pada jenis cacat matanya. Ada frame atau kerangka yang memegang lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Kalian bisa memperhatikan gambar ilustrasi penggunaan lensa pada penderita rabun. Di situ ada ilustrasi gambar untuk penderita rabun jauh dan rabun dekat. Dibutuhkan lensa cembung dan lensa cekung. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan daya lensa yang digunakan dapat dirumuskan P sama dengan 1/F, di mana P adalah kekuatan atau daya lensa, satuannya dioptri, dan F adalah jarak fokus lensa, satuannya meter. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana X adalah jarak benda ke lensa, satuannya meter, dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa dengan satuan yang sama, yaitu meter. Oleh karena itu, saat kita memeriksa mata ke dokter mata, maka kita disuruh membaca rangkaian-rangkaian huruf di depan kita dengan jarak yang sudah ditentukan, sehingga dokter bisa menentukan jarak fokus lensa untuk mengetahui besarnya daya lensa yang kita butuhkan untuk mengobati cacat mata yang kita alami. Memahami materi, mari kita perhatikan contoh soal tentang kacamata berikut ini. Seorang yang tidak dapat melihat jarak jauh dan juga tidak bisa melihat jarak dekat dinamakan cacat mata presbiopi. Jika titik dekat 50 cm dan titik jauh 2 meter, bagaimana kacamata yang harus dipakainya agar dapat melihat normal? Agar dapat melihat normal, harus dapat melihat jarak jelas pada jarak 25 cm atau yang disebut dengan jarak normal terdekat, dan tak terhingga atau jarak terjauh. Untuk melihat dekat butuh kacamata positif, sedangkan untuk melihat jauh butuh kacamata negatif. Pada perhitungan kekuatan lensa untuk penderita presbiopi diselesaikan satu persatu. Lakukan perhitungan seperti pada penderita hipermetropi, lalu dilanjutkan dengan perhitungan seperti penderita miopi. Kemudian hasilnya dilaporkan secara bersama. Menyelesaikan untuk melihat dekat atau kacamata bagian bawah. Diketahui S sama dengan 25 cm dan S aksen sama dengan minus 50. Tanda negatif menunjukkan bayangan sepihak dengan beda. Yang pertama, kita cari titik fokusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen.
1/F sama dengan 2/50 dikurang 1/50. Maka 1/F sama dengan 1/50 atau F sama dengan 50/1 cm. Maka diperoleh titik fokusnya adalah 50 cm. Kemudian dicari besar ukuran kacamatanya. P sama dengan 100/F sama dengan 100/50. Maka P sama dengan 2 dioptri. Maka kekuatan lensa bertanda positif, lensa yang digunakan adalah lensa posisi atau lensa cembung atau lensa konverter. Maka untuk melihat diketahui S-nya sama dengan terhingga dan S aksen sama dengan -2 meter. Tanda negatif menunjukkan bahwa bayangan setia dengan benar. Maka 1/F sama dengan 1/X ditambah 1/X aksen. 1/F sama dengan 1 terhingga ditambah 1/2. Maka 1/F sama dengan 1/-2 atau F sama dengan -2/1. Maka diperoleh F sama dengan -2 meter. Ukuran kacamatanya adalah P sama dengan 1/F atau 1/-2. Maka P sama dengan 1-1/2 dioptri. Kekuatan lensa bertanda positif, maka lensa yang digunakan adalah lensa positif atau lensa cekung atau lensa divergen. Jadi kacamata yang harus dipakai adalah kacamata bifokal atau rangkap. Bagian bawah lensa cembung 2 dioptri dan bagian bawah adalah lensa cekung 1/2 dioptri. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materinya. Materi yang terakhir adalah kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umumnya dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yaitu cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama yang digunakan pada lensa atau kacamata sebelumnya. Kamera di atas terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat dibawa letaknya sedemikian agar bayangan yang membentuk lensa selalu terletak tepat pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Gambar kalian bisa perhatikan bayangan pada kamera. Ada benda, kemudian lensa, dan film, maka terbentuklah bayangan. Nah, ini sama seperti bagian mata. Yang pertama, lensa kamera seperti lensa pada mata yang berfungsi memfokuskan bayangan. Bagian B, diafragma atau shutter, pembuka atau penutup lensa seperti iris dan pupil, yaitu mengatur banyak sedikitnya sinar. Kemudian B, film seperti retina, itu tempat terbentuknya bayangan. Dan D adalah gerakan maju mundurnya lensa seperti akumulasi untuk memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di retina. Contoh soal. Sebuah kamera 35 mm dengan lensa yang dapat diubah-ubah digunakan untuk mengambil suatu gambar burung berwarna yang terbang pada jarak 30 meter dan mempunyai sayap selebar 1,2 meter. Berapa fokus lensa yang harus digunakan untuk membuat bayangan Raja Wali sebesar 2,5 cm pada film? Perbesaran sayap sama dengan perbesaran benda secara keseluruhan. Dari sini kita dapat menghitung jarak bayangan. Selanjutnya kita menghitung fokus lensa. Menentukan jarak bayangan dengan menggunakan rumus perbesaran bayangan. M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S, di mana H aksen adalah 2,5 cm dan H adalah 120 cm. X aksen per 30 meter. Maka diperoleh X aksen sama dengan 2,5 cm dibagi 120 cm
meter dikali 30 meter. Maka diperoleh jarak bayangan atau x-aksen 0,625. Pengetahuan umum untuk menentukan fokus lensa. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s, di mana 1/30 ditambah 1/0,625. Kemudian disamakan penyebutnya didapatkan 1/30 ditambah 48/30. Maka 1/f sama dengan 49/30, di mana f sama dengan 30/49 atau 0,612 meter atau 1,2 cm. Jadi fokus lensa kamera yaitu 1,2 cm. Rangkuman. 1. Pemfokusan bayangan tidak dengan mengatur jarak lensa. Jarak fokus lensa oleh otot mata linear, bayangan terbentuk di titik final bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Intensitas cahaya memasuki lensa mata diatur oleh lens. Yang kedua, daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menjemur dan melihat. Yang ketiga, cacat mata miopi terjadi karena lensa mata tidak menyempit sesuai dengan yang diperlukan, sehingga bayangan benda yang sangat jauh-jauh di depan retina. Agar dapat melihat benda jauh, penderita miopi menggunakan kacamata berlensa cekung atau divergen. Jarak fokus lensanya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s. Yang ketiga yang keempat adalah cacat mata hipermetropik. Terjadi karena lensa mata tidak dapat menjemur sesuai yang diperlukan, sehingga bayangan benda yang dekat jatuh di belakang retina. Agar dapat melihat benda yang dekat, penderita hipermetropik menggunakan kacamata berlensa cekung atau konveks, di mana 1/f sama dengan 1/s. Yang kelima adalah mata tua atau presbiopi. Adalah cacat mata berupa pengurangan daya akomodasi mata pada titik lanjut, sehingga titik dekat mata menjadi jauh dan titik jauh mata menjadi lebih dekat. Penderita presbiopi dapat menggunakan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Yang keenam, cacat mata astigmatis terjadi karena kornea mata tidak berbentuk sferis atau jejari kelengkungannya tidak kontan, sehingga lensa mata memiliki fokus yang lebih pendek atau sinar pada bintang vertikal pada fokus untuk sinar pada bidang horizontal. Penderita astigmatisme dapat menggunakan kacamata berlensa silinder. Yang ketujuh adalah sifat bayangan yang bentuk pada kamera pada film bersifat nyata, terbalik, dan kecil. Memfokus bayangan pada film dilakukan dengan menyesuaikan jarak benda dan jarak bayangan dengan cara menggeser-geser letak benda pada kamera. Jarak fokus kamera tetap dan letak film juga. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.